Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh. Peringatan ini dilakukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hari Buruh biasanya diperingati oleh para buruh dengan menyuarakan aspirasinya. Hari Buruh juga dikenal dengan sebutan May Day. Peringatan Hari Buruh muncul dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi politis hak-hak industrialnya. Adanya perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 menjadi penanda perubahan drastis ekonomi politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengintensifan jam kerja, pengetatan disiplin, minimumnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik menyebabkan perlawanan di kalangan kelas pekerja. Aksi mogok pertama dilakukan oleh kelas pekerja Amerika Serikat pada tahun 1806 oleh pekerja Cordwainers. Hal ini menyebabkan para pengorganisirnya dibawa ke meja pengadilan. Saat itu terungkaplah fakta bahwa pekerja di era tersebut bekerja selama 19 hingga 20 jam seharinya loh. Wow! Sejak itulah perjuangan menuntut pengurangan jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat. Dua orang yang dianggap telah menyumbangkan gagasan untuk menghormati para pekerja adalah Peter McGuire dan Matthew McGuire, seorang pekerja mesin dari Paterson, New Jersey. Pada tahun 1872, McGuire dan 100.000 pekerja melakukan aksi mogok untuk menuntut pengurangan jam kerja. Kemudian McGuire melanjutkan dengan berbicara pada para pekerja dan para pengangguran untuk melobi pemerintah kota agar menyediakan pekerjaan dan uang lembur. Hal ini menyebabkan McGuire dikenal dengan sebutan pengganggu ketenangan masyarakat. McGuire pun pindah ke St. Louis, Missouri pada tahun 1881. McGuire mulai mengorganisasi para tukang kayu hingga akhirnya didirikan sebuah persatuan yang terdiri atas tukang kayu di Chicago. Persatuan tersebut bernama United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America dengan McGuire sebagai sekretaris umum. Ide untuk mengorganisasikan pekerja menurut bidang keahlian mereka lalu merebak ke seluruh negara. Hingga pada akhirnya McGuire dan para pekerja kota-kota lain merencanakan hari libur untuk para pekerja di setiap Senin pertama pada bulan September, yakni di antara hari kemerdekaan dan hari pengucapan syukur. Parade Hari Buruh diadakan pertama kali di kota New York pada tanggal 5 September 1882. Parade tersebut diikuti oleh 20.000 orang yang membawa spanduk bertuliskan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi. McGuire dan McGuires berperan penting dalam menyelenggarakan parade ini. Hingga pada tahun-tahun berikutnya, gagasan ini pun menyebar dan semua negara bagian merayakannya. Sebanyak kurang lebih 400.000 buruh di Amerika Serikat melakukan demonstrasi besar-besaran demi menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari pada tanggal 1 Mei tahun 1886. Aksi buruh ini berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 1 Mei. Pada 4 Mei 1886, polisi Amerika kemudian menembaki para demonstran tersebut sehingga ratusan orang tewas dan para pemimpinnya ditangkap. Para pemimpin aksi kemudian dijatuhi hukuman mati dan para buruh yang meninggal dikenal sebagai martir. Namun, sebelum peristiwa 1 Mei tersebut, telah terjadi pemogokan buruh untuk menuntut perlakuan yang lebih adil dari para pemilik modal. Sayangnya, tanggal 1 Mei 1886 yang terjadi di Kanada cukup berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Saat itu, terjadi insiden peledakan bom oleh oknum yang berakhir dengan penembakan para petugas keamanan kepada para demonstran yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa yang sangat bersejarah dan disebut sebagai insiden Haymarket. Hal ini karena insiden Haymarket terjadi di alun-alun Haymarket, Chicago. Kongres Internasional pertama diadakan pada September 1866 di Jenewa, Swiss. Kongres ini dihadiri berbagai elemen organisasi pekerja belahan dunia. Kongres ini menetapkan sebuah tuntutan pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari. Sebenarnya, tuntutan ini sudah disepakati sebelumnya oleh Nation Labor Union di Amerika Serikat. Batasan-batasan ini mewakili tuntutan umum kelas pekerja Amerika Serikat yang kemudian mengubah tuntutan ini menjadi landasan umum kelas pekerja di seluruh dunia. Kongres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Perjuangan Kelas Dunia.
Oregon menjadi negara bagian pertama yang menjadi hari libur umum pada tahun 1887. Presiden Grover Cleveland menandatangani sebuah undang-undang yang menjadikan minggu pertama bulan September sebagai hari libur umum resmi nasional pada tahun 1894. Nah teman-teman, itulah sejarah diperingatinya Hari Buruh hingga sekarang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Iba Ruri Aidit, putri sulung DN Aidit saat kecil dengan ibunya, pernah menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Uni Soviet. Setelah dewasa, Iba Ruri Aidit menghadiri pula peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 1970 di lapangan Tiananmen, Beijing, Tiongkok. Pada perayaan tersebut juga hadir Mao Zedong, Pangeran Sihanouk dan istrinya Ratu Monique, Perdana Menteri Kamboja Lin Biao, atau orang kedua Partai Komunis Tiongkok, dan pemimpin Partai Komunis Birma Thaksin Betantain. Pada masa Orde Baru, Hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia. Selain itu, Hari Buruh tidak lagi merupakan hari libur untuk memperingati peranan buruh dalam masyarakat ekonomi. Saat itu, gerakan buruh dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis yang sejak peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 ditabuhkan di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, aksi peringatan Hari Buruh dikategorikan sebagai aktivitas subversif. Hal ini karena May Day selalu dihubungkan dengan ideologi komunis. Konotasi ini tidak pas karena mayoritas negara-negara di dunia yang sebagian besar menganut ideologi non-komunis, bahkan juga yang menganut prinsip anti-komunis, malah menetapkan tanggal ini sebagai Labor Day dan menjadikannya sebagai hari libur nasional. Setelah masa Orde Baru berakhir, setiap tanggal 1 Mei kembali dirayakan sebagai Hari Buruh di Indonesia dengan demonstrasi di berbagai kota. Hari Buruh kemudian menjadi hari libur setelah diputuskan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 2013 tentang penetapan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional. Nah teman-teman, demikian pembahasan Halo Edukasi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, serta subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video lainnya dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.